Jadi berita ini di BKD Jateng Prof ya .go.id, ini berita resmi dari pemerintah ya, berita di web resmi pemerintah. Nah, di sini ada gambarnya seperti ini, rapat koordinasi desinkronisasi formasi dan usul kebutuhan ASN pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Jadi ini di Solo 3 10 sampai dengan 12 April 2023 ya rapatnya. Nah, dan di sini itu di-uploadnya ini ya apa namanya? 12 April 2023 ininya apa namanya? Tulisannya ini dimasukkan ke sini tahun hari Rabu 12 April 2023 berarti hari ini gitu ya. Nah, di sini kita coba bacakan nanti kita buat kesimpulannya ya. Solo 3 10 April 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi desinkronisasi formasi dan usul kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang digelar di Hotel Grand Wahid Solo 3. Jadi ada rapat ya sejak 10 April sampai 12 April ya. Ini selama 3 hari berarti. Nah, ini rapatnya membahas mengenai formasi dan usul kebutuhan ASN tahun 2023. Nah, untuk yang tes kemarin ini, hari ini itu yang belum pengumuman itu tahun 2022 ya, bukan 2023. Jadi yang 2023 ini belum, baru akan gitu ya. Nah, acara yang digelar dibuka langsung oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, DRS Wisnu Zero MSI. Adapun sebagai narasumber dari Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Duyanto Priyonugroho, M.Prof. Aceh dan Bapak Widita Argyagani Mulyadi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dari Menpan RB ya, serta dihadiri pimpinan SKPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Nah, usul kebutuhan ASN tahun 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran baik APBN maupun APBD dengan menerapkan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar, bidang kependidikan dan kesehatan. Jadi yang lain itu harus memperhatikan anggaran, tetapi di sini ada kecualinya. Berarti ini untuk pendidikan dan kesehatan tidak memperhatikan anggaran, berarti. Jadi langsung besar-besaran ini berarti. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, usul kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 untuk instansi pusat dapat mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Nah ini ya, jadi untuk pusat itu ada CPNS dan P3K. Sedangkan instansi pemerintah daerah hanya dapat mengusulkan kebutuhan P3K. Jadi untuk Jawa Tengah itu hanya akan ada P3K saja, tidak ada CPNS gitu ya. Kalau berdasarkan dari tulisan ini gitu ya di web resmi pemerintah ini. Kebutuhan tenaga guru merujuk kepada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebutuhan Riset dan Teknologi. Nah, berarti ini ada P3K guru lagi untuk yang belum lulus tahun 2022 ya, yang belum lulus periode ini, periode sekarang masih ada periode berikutnya ini akan ada P3K guru lagi. Jadi jangan khawatir itu yang peringkatnya tinggi-tinggi, kemungkinan besar akan dapat formasi gitu ya. Kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ada P3K guru dan P3K kesehatan. Nah, hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh OPD ini ya. Satu, mengirimkan data usul prioritas penambahan pegawai jabatan fungsional untuk pengadaan P3K berdasarkan prinsip zero growth dari jumlah atau angka pensiun pada tahun 2023. Maksimal sejumlah PNS yang pensiun di tahun 2023. Nah, maksimalnya segitu ya. Jadi kalau ada PNS-nya pensiun 1000, berarti maksimal mengusulkan 1000 gitu, tidak boleh lebih, intinya begitu ya. Nah, melakukan input dan penyesuaian peta jabatan pada informasi sesuai dengan kebutuhan penyetaraan jabatan yang terbaru sesuai dengan peta jabatan. Usulan formasi prioritas yang sudah disampaikan ke BKD Provinsi Jawa Tengah
tentunya sudah diberikan ketentuan dalam pengusulannya, yaitu maksimal sejumlah PNS yang pensiun tahun 2023. Nah, seperti itu ya. Nah, namun demikian masih ada beberapa OPD yang menyampaikan usul melebihi ketentuan tersebut. Tentunya pertimbangan jumlah maksimal usulan ini sudah berdasarkan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Apalagi pengadaan P3K berbeda dengan CPNS dalam sumber pendanaan penggajiannya. Nanti akan disampaikan secara jelas oleh BPKAD terkait pembiayaan gaji P3K. Proses pengadaan P3K yang mensyaratkan pengalaman kerja dan usia pelamar yang lebih dari 35 tahun menjadikan banyak pelamar yang memiliki keberagaman latar belakang. Hal tersebut dapat menjadi nilai positif sekaligus juga menyimpan potensi negatif. Hal ini tentunya baru dapat diamati setelah beberapa kali proses pengadaan pegawai. Selanjutnya usulan formasi ini nanti betul-betul merupakan cerminan kebutuhan yang benar-benar menjadikan prioritas untuk diisi oleh P3K tahun ini. Tentunya jumlahnya sudah pasti tidak akan dapat memenuhi seluruh usulan yang masuk ke BKD Provinsi Jawa Tengah. Pihak BKD sangat selektif dalam menentukan formasi mana yang diusulkan ke Kemenpan RB gitu ya. Di sini saya masih agak ragu dengan kalimat ini ya. Proses pengadaan P3K yang mensyaratkan pengalaman kerja. Jadi ada yang mensyaratkan pengalaman kerja gitu ya. Dan usia pelamar lebih dari 35 tahun menjadikan banyak pelamar yang memiliki keberagaman latar belakang. Hal tersebut dapat menjadi nilai positif sekaligus juga menyimpan potensi negatif. Jadi setelah saya baca beberapa kali ini saya simpulkan kalau ini ada formasi-formasi tertentu yang nanti syaratnya itu ada syarat pengalaman kerja usia lebih dari 35 tahun. Ada syarat pengalaman kerja dan usia lebih dari 35 tahun. Tapi saya sendiri tidak tahu nanti formasi apa yang ada syarat itu. Apakah jadi atau tidak? Nah, nanti nunggu informasi resminya ya. Nah, kalaupun ada yang punya syarat ini ya, pengalaman kerja dan usia lebih dari 35 tahun yang memenuhi ini pasti kan aman-aman saja. Tapi yang umurnya kurang dari 35 tahun dan belum berpengalaman kerja itu nanti yang bagaimana itu. Nah, kita tunggu info resminya saja gitu ya. Kurang lebih demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.